Pemirsa, petani tambak di Desa Blendung, Kabupaten Pemalang berhasil mengelola budidaya udang faname meskipun sering dilanda banjirop. Melalui sistem panen parsial, petambak dapat menghasilkan udang berkualitas dengan harga yang tinggi. Desa Blendung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, dikenal sebagai daerah yang sering dilanda banjirop. Meskipun demikian, masih ada petani tambak yang bertahan dan berhasil mengelola budidaya udang faname di tengah tantangan tersebut. Jika dikelola secara profesional, budidaya udang faname memang menjanjikan. Dalam satu siklus yang berlangsung sekitar 4 bulan, setiap kolam dengan kapasitas 100.000 ekor dapat menghasilkan setidaknya 1,5 hingga 2 ton udang. Proses panen dilakukan dalam beberapa tahapan parsial atau penjarangan dengan tujuan agar pertumbuhan udang dapat berlangsung lebih cepat. Parsial pertama biasanya dilakukan setelah usia udang mencapai 55 hari dan selanjutnya dilakukan setiap 2 pekan sekali hingga bobot udang mencapai 35 gram per ekor. Setiap kali dilakukan penjarangan, udang yang dipanen biasanya sekitar 15% hingga 20% dari total biomasa atau sekitar 150 hingga 200 kuintal per kolam. Saat ini, salah satu petambak di Desa Blendung, Pak Mufid Adian, sedang melaksanakan parsial keempat. Pada fase ini, bobot udang biasanya sudah mencapai 20 hingga 25 gram per ekor. Dengan harga per kilogram yang biasanya melebihi 60.000, proses panen parsial ini memungkinkan para petambak untuk memanen udang secara berkala. Sehingga, produksi dan kualitas udang dapat terus meningkat. Hal ini juga membuat banyak pembeli datang secara langsung ke tambak untuk membeli udang segar. Kegiatan parsial, jadi parsial adalah kegiatan panen yang berkala. Ini udah masuk ke parsial keempat di umur 92 hari ya. Dari masa tanam ya, masa tebar ya. Oke, untuk parsial ini bisa dijelaskan untuk kepentingan apa parsial itu? Jadi parsial kaitannya dengan kapasitas kolam, Pak. Jadi ketika kolam udah tonase penuh, dalam arti misal itu luasan 1.000 meter persegi, udang posisi 1.000 kilo atau 1 ton, jadi perlu diambil sebagian agar pertumbuhan itu bisa maksimal, gitu Pak. Intinya pengurangan ini ya untuk kolam supaya tidak. Biasanya parsial itu 25% Pak, sampai 30%. Gitu. Dari tabur di kolam. Jadi kolam ya. Oke, untuk parsial sendiri itu berkala berapa minggu? Jadi parsial itu sekitar 12 sampai 14 hari, Pak. Oh, hitungan hari ya? Ya. Oke. 25% sampai 30%. Oke. Untuk hari ini itu berapa kolam yang diparsial? Hari ini dari 6 kolam semuanya diparsial. Oke. Untuk target size kita di posisi size 50 ya. Itu untuk keseluruhan nanti akan menghasilkan berapa ton? Keseluruhan berarti dari luasan kolam 4.500 meter persegi bisa sampai 12 sampai 13 kilo kintal ya. Kintal 1.200 sampai 1.300 kilo. Oh, berarti itu masuknya kintal ya. Kepada pengusaha yang panen pada hari ini 6 kolam, jadi koperasi diikut sertakan untuk mengorganisir mengetahui pekerjaan budidaya yang ada di situ, sehingga antara koperasi dan pembudidaya itu ada sinergi yang baik dan ada masukan dari pengusaha yang ada. Jadi ada kontribusi dari pengusaha tambak itu ke koperasi untuk penjualan atau bagaimana? Untuk masing-masing per kintal itu 15.000 rupiah. Jadi untuk per kintal ada masukan ke koperasi 15.000 per kintal. Iya. Oke. Untuk kesinambungan di warga masyarakat lokal sini mengenai penyerapan tenaga kerja mungkin tenaga kerja per kolam 1 ya. Per kolam 1, terus kalau ini parsial sekitar 20 sampai 24 apa orang. Itu?
orang. menyerap tenaga kerja sampai 24 orang, itu teknis sebagai apa aja? Itu yang tenaga jolo itu sekitar 8 Jolo, orang. angkut. Terus yang ikul itu tadi Bapak yang sombol itu sekitar 24 Pak. Terus yang ini apa, penimbangan dan Penimbangan 2 orang ya. 2 orang. Jadi menurut jenengan untuk apa, petani tambak ini, pengelola tambak ini sangat membantu perekonomian masyarakat di Desa Bendung ini, Pak. Jadi terbantu untuk kegiatan budidaya ini. Masyarakat Bendung lingkungan tambak ini berarti merasakan apa yang telah diusahakan oleh pengusaha. Di sini ada apa itu? Ada masukan pada masyarakat Desa Bendung, tenaga kerjanya yang direkrut dari pengusaha tersebut. Kegiatan budidaya udang faname ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi para petambak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal. Dengan demikian, budidaya udang faname di tambak dapat menjadi salah satu contoh keberhasilan dalam mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan. Romi Suharto, Batik TV, melaporkan.